Halo rekan muda, jumpa lagi di Ruang Katekese Benar 20. Benar 20 adalah alamat rumah para Romo-Romo SY di Jalan Benar yang bekerja di bidang katekese. Saya Kristalia Desindi, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma bersama Romo Iswara Hadi, SY. Beliau bekerja di Studio Audiovisual Puskat Yogyakarta sekaligus dosen saya. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saya masih sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Cindy juga sehat? Sehat, Romo. Syukur. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54 yang tepatnya jatuh pada tanggal 24 Mei 2020. Nah, pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54 ini bertema tentang hidup menjadi cerita, merajut yang terputus dan terbelah. Nah, bagaimana cara hidup menjadi cerita? Yuk kita bincang-bincang bersama ahlinya. Romo Is, Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54 jatuh pada hari Minggu 24 Mei 2020. Nah, tapi pesan Paus Fransiskus sudah jauh beredar di hari sebelumnya. Bagaimana Romo, kesan Romo menanggapi pesan Paus Fransiskus ini? Pesan Paus Fransiskus dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun ini, tahun 2020, itu menggembirakan hati saya. Mengapa? Saya mempunyai dua alasan. Yang pertama, alasan yang bersifat subjektif. Pesan Paus ini itu meneguhkan apa yang saya geluti di tempat saya bekerja, yaitu Studio Audiovisual Puskat. Sejak saya masih frater tahun 1985. Nah, SAV Puskat yang dirintis sejak 1970 oleh mendiang Romo Rudio Hoffmann SY itu bekerja dalam bidang bercerita. Bercerita melalui media, aneka macam media. Ada poster, ada komik, ada soundslide, program radio, kemudian program televisi, bahkan kemudian berkembang juga program film layar lebar dan juga teater rakyat. Nah, melalui program-program itulah kami bercerita tentang aneka macam nilai kehidupan. Bisa lewat film cerita, bisa lewat film dokumenter, dan sebagainya. Nah, selain itu kami juga melatih para pencerita yang bekerja lewat media komunikasi. Inilah yang membuat saya gembira karena Paus menyapa saya dan juga teman-teman saya di Studio Audiovisual Puskat. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua bersifat kontekstual. Tahun 1990 sampai 2000 itu adalah booming lahirnya televisi swasta di Indonesia. Dulu ada Indosiar, kemudian RCTI, TPI, bahkan ada LaTV, TV7 dan sebagainya. Nah, ketika itu kan kemudian banjir berita dan banjir macam-macam program cerita, baik itu yang dari luar maupun yang dibuat sendiri di Indonesia. Nah, tapi kan tidak semua cerita itu cocok dengan budaya Indonesia. Nah, waktu itu Komkat KWI, dalam hal ini Suster Gabriela PRR sebagai sekretaris eksekutifnya menggandeng Romo Adi Susanto SY dari Pusat Kateketik dan juga Romo Rudi Hoffmann SY dari Studio Audiovisual Puskat untuk mengembangkan pendekatan katekese pola naratif eksperiensial. Maka waktu itu kami menggodok pendekatan itu dan kemudian berhasil mengintegrasikannya dalam kurikulum pendidikan agama Katolik untuk SD dan SLTP dari tahun 1994 sampai 1998. Itu bersifat nasional. Nah, kami kemudian keliling ke berbagai keuskupan di Indonesia ini untuk melatih para guru agama dan juga katekis bagaimana berkatekese dengan menggunakan pendekatan naratif eksperiensial sekaligus juga mengintegrasikannya dengan aneka macam media, poster, komik, program radio, juga program-program yang bersifat teater, yaitu dengan drama dan sebagainya. Nah,
Kemudian kurang lebih 20 tahun kemudian, 2020 ini, Paus Fransiskus menegaskan kembali pentingnya bercerita. Ketika umat beriman sekarang ini juga dibanjiri oleh begitu banyak berita dan cerita yang diterima melalui aneka macam media, termasuk media-media komunikasi terbaru. Ternyata Romo sudah lama sekali ya bekerja di bidang pendidikan dan juga telekomunikasi gitu ya. Ya, sejak masa remaja saya menghabiskan masa remaja saya di studio ini, tahu-tahu sudah lansia. Gitu. Nah, kalau dari segi kontennya sendiri, apa sih Romo hal-hal pokok yang menurut Romo penting khususnya diperhatikan bagi umat beriman Katolik? Nah, dari sisi konten atas pesan Paus Fransiskus ini saya melihat atau menemukan 4 hal utama. Yang pertama adalah bahwa Paus Fransiskus menegaskan kembali bahwa manusia itu adalah makhluk pencerita. Apa artinya? Artinya bahwa kegiatan komunikasi manusia itu berisi cerita, dari cerita ke cerita, cerita pengalaman yang satu ke pengalaman berikutnya. Perhatikan saja kalau kita dalam hidup setiap harinya, kan selalu berisi cerita. Oh, saya dari situ, saya baru saja mengerjakan ini itu. Oh, di sana ada peristiwa ini, seperti itu. Dan saya rasa semua suku bangsa di dunia ini mempunyai cerita-cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai kehidupan itu disampaikan dari generasi ke generasi melalui cerita. Nah, ciri dasar bahwa manusia adalah pencerita dan suka cerita ini perlu kita manfaatkan. Inilah peluang untuk digunakan dalam mewartakan Injil. Ini yang pertama. Dan yang kedua ialah bahwa Paus Fransiskus menggarisbawahi pentingnya sikap kritis atau kebiasaan berdiskresi. Nah, kita mesti cermat untuk melihat, untuk menyeleksi berita ataupun cerita yang kita terima dari siapapun, juga dari media-media komunikasi. Kita mesti menimbang-nimbang, tidak begitu saja kita lahap lalu bahkan kita menerima banyak berita, apalagi dengan WhatsApp dan sebagainya, belum kita baca, belum kita lihat kalau itu video, langsung kita klik, kita sebarkan. Itu jangan sampai begitu. Kita mesti menimbang-nimbang setelah oke, ini cerita yang baik, kita bagikan kepada teman-teman kita. Maka prinsipnya adalah itu 3S itu. Saring sebelum sharing itu. Itulah sikap kritis yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus. Kemudian yang ketiga, Paus Fransiskus juga mengingatkan kembali akan keunggulan cerita kitab suci. Kitab suci adalah kisah cinta antara Allah dan manusia. Dan kita sendiri menjadi bagian kisah itu. Dan kita kalau mendengarkan atau membaca kitab suci, itu kita bisa masuk di dalam peristiwa Allah yang menyapa manusia, peristiwa Allah yang menyelamatkan kita. Kisah-kisah kita juga menjadi bagian dari kisah agung itu. Maka Yesus sendiri juga di dalam Injil kita lihat sebagai ahli pencerita. Dan Yesus juga menggunakan berbagai macam perumpamaan, juga cerita-cerita kehidupan, dan juga cerita-cerita dari kitab suci Perjanjian Lama. Kemudian yang keempat, Paus Fransiskus berbicara tentang dampak dari cerita. Antara lain, Paus menegaskan bahwa sesudah Allah menjadi cerita, dalam arti tertentu, setiap kisah manusia merupakan kisah atau cerita ilahi. Berkat kekuatan Roh Kudus, setiap cerita, bahkan yang terlupakan atau yang ditulis dalam pada garis yang tampaknya bengkok-bengkok sekalipun, itu dapat menjadi inspirasi dan dilahirkan kembali menjadi karya agung, menjadi pelengkap Injil. Dan lebih lagi ada ungkapan dari Paus Fransiskus yang sangat indah, begini bunyinya. Cerita kita menjadi bagian dari cerita agung. Ketika membaca kitab suci, membaca kisah
orang-orang kudus dan juga mendengarkan, membaca cerita-cerita lainnya, termasuk di sini catatan saya itu cerita rakyat. Rakyat itu yang mampu membaca jiwa manusia dan mengungkapkan keindahannya. Roh Kudus memiliki kebebasan untuk menulis di dalam hati kita dan membaharui kita, serta mengingatkan kita tentang siapa diri kita ini di hadapan Allah. Nah, oleh pesan Paus Fransiskus ini, saya disadarkan kembali adanya aspek lain dalam pendekatan naratif eksperiensial. Selain bercerita kepada sesama, satu sama lain seperti saya dengan Cindy misalnya, itu kita juga dapat bercerita kepada Allah tentang kisah-kisah perjalanan hidup kita. Juga kita bisa membawa orang-orang yang ada dalam kepedulian kita, ada dalam keprihatinan kita ceritakan kepada Allah dan kita mempercayakan berbagai situasi dunia ini kepada Allah. Dan bersama Roh Kudus kita dapat menyimpul kembali jalinan kehidupan, menjahit kembali yang putus dan terbelah. Dan karena itu cerita bisa menggerakkan. Dan oleh sebab itu kita diajak untuk meneladan Bunda Maria yang selalu merekam dan merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan. Nah, kita perlu belajar seperti Bunda Maria itu. Kemudian kita melahirkan cerita-cerita yang bisa menghidupkan orang, menghidupkan dunia ini, menggerakkan dunia ini. Bagaimana sih caranya manusia menarasikan cerita kepada orang lain agar dapat menumbuhkan harapan dan inspirasi bagi para pendengarnya? Baik, apa yang menggerakkan manusia? Yang menggerakkan manusia adalah nilai kehidupan. Kalau ada nilai sebuah kejujuran, kesetiaan, cinta dan sebagainya itu menggerakkan. Maka perlu sebuah pengalaman yang otentik, yang bukan pencitraan itu ya. Dan pengalaman otentik itulah yang biasanya memberi inspirasi dan menggerakkan orang lain untuk berbuat serupa atau meneladanya. Misalnya dalam Kompas 20 Mei 2020 yang lalu dikisahkan ada seorang tukang ojek ya, tukang ojek yang mengubah nasib. Nama tukang ojek itu Badrut Tamam yang berasal dari keluarga petani dan ia memperoleh pendidikan dasarnya di Pondok Pesantren Mirkatul Umum Probolinggo, lalu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan lulus pada tahun 2010. Kemudian ia menjadi notaris, tapi pada tahun 2017 ia berhenti dan melanjutkan studi pasca sarjana hukum keluarga. Nah, untuk membiayai kuliah S2-nya ini, Badrut Tamam ini bekerja sebagai pengemudi Gojek. Dan dengan tekun dia mengumpulkan hasil jerih payahnya itu dan dia berhasil lulus S2-nya dan dia sudah lulus pada tahun yang lalu, Juli 2019. Jadi ini kan mau bicara bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil kalau kita sungguh berusaha ini. Nah, cerita-cerita semacam inilah yang bisa memberi motivasi dan menggerakkan orang lain untuk terus berusaha sampai berhasil. Artinya di situ ada harapan yang dibangun. Kalau bicara tentang cerita dan media, kita kan sering sekali nih Romo mendapat cerita yang beredar dari sosial media. Nah, bagaimana sih Romo caranya menyaring cerita yang berasal dari sosial media agar kita tuh dapat mendapatkan informasi yang baik gitu? Nah, prinsip dasarnya seperti tadi sudah saya ungkapkan itu 3S ya. Saring sebelum sharing. Kita mesti menimbang-nimbang berita atau cerita yang kita terima sebelum membagikannya kepada orang lain. Check and recheck. Jangan begitu mudah percaya, apalagi mempunyai kebiasaan untuk meneruskan berita atau cerita yang belum kita pahami, bahkan belum kita baca. Ada beberapa tanda yang membedakan antara berita atau cerita palsu dan cerita yang benar. Misalnya, perhatikan saja apakah di situ ada ketidakwajaran. Kalau kita sudah merasa ini kok nggak wajar, itu kita mesti lebih cermat lagi. Kemudian hoax biasanya bahasanya itu provokatif, berarti mengajak orang memberontak atau mengajak orang untuk menjelekan seseorang, orang lain tentu. Kemudian
tidak ada kesesuaian antara judul dan isi. Kadang-kadang judulnya bombastis, tapi isinya ya itu, seperti itu. Kemudian sumber informasinya tidak jelas, atau paling tidak ada link yang bisa kita pakai sebagai referensi, kita ngecek link itu. Biasanya kalau apalagi di WhatsApp itu kan berita kosongan itu ya, tidak ada link dan itu banyak sekali. Kemudian tidak disebutkan waktu kejadiannya, sehingga sulit diverifikasi juga tidak ada penulisnya atau sumbernya. Kemudian ada unsur mendiskreditkan kelompok tertentu atau orang tertentu. Baik, Romo tadi kan sempat singgung bahwa kitab suci itu ada banyak sekali ceritanya ya. Nah, kalau kita membaca Injil sebenarnya kita mendengarkan banyak cerita. Nah, Yesus sendiri juga menceritakan perwatan kerajaan Allahnya lewat perumpamaan. Saya mau tanya nih Mo, ada semangat apa di balik cara Yesus itu dan apa dampak yang diharapkan dengan perumpamaan dalam pewartaan Injil? Ada semangat apa di balik cara Yesus dengan menggunakan perumpamaan? Dalam Matius 13:34 di sana dikatakan bahwa Yesus mengajar orang banyak dengan perumpamaan dan tanpa perumpamaan ia tidak mengajar orang. Nah, perumpamaan itu selalu menuntut reaksi dari pendengarnya. Mereka tidak hanya diberitahu tentang sesuatu tetapi mereka ditantang juga untuk berpikir. Yesus menyampaikan cerita supaya kita memiliki cerita itu, artinya sungguh-sungguh kita hidup karena cerita itu, kita menghidupi. Seperti kalau kita melihat film itu kan kita ikut di situ, menjadi kita terlibat di situ dan mengambil tindakan yang sesuai. Tindakan itu sendiri tidak ditunjukkan oleh Yesus, tapi tindakan itu adalah buah keputusan kita sebagai pendengarnya. Maka cara Yesus mengajar berbeda dengan cara mengajar yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang cenderung memberi instruksi dan bahkan menambah aturan-aturan. Nah, cara Yesus mengajar itu mempunyai pola ini. Situasi masyarakat selalu menjadi titik tolak pewartaannya. Misalnya ketika dia mengajar di sinagoga atau bait Allah, atau pokoknya ketika dia mengajar meskipun pada waktu itu hari Sabat, dan Yesus melihat bahwa ada orang sakit yang perlu disembuhkan, ya dia menyembuhkan orang sakit itu. Nah, titik tolak situasi masyarakat, situasi umat itu menjadi titik tolak. Yang kedua, orang-orang kecil diberi semangat dan dibenarkan sebagai korban ketidakadilan. Sedangkan orang-orang yang congkak dan munafik itu dikecamnya. Maka seringkali Yesus juga mengecam ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi itu. Kemudian cerita dari kitab suci Perjanjian Lama dan perumpamaan-perumpamaan itu disampaikan untuk membuka mata agar orang melihat tuntutan zaman. Dan yang terakhir, pendengar ditantang untuk memilih sendiri tindakan yang sesuai dengan hati nuraninya. Dan hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa Yesus tidak hanya berkomunikasi lewat perkataan saja, melainkan juga lewat perbuatan. Orang-orang percaya bahwa Allah itu Maha Baik ya karena melihat perbuatan Yesus. Orang melihat bahwa orang yang dikucilkan oleh masyarakat ternyata mendapat perhatian dari Yesus. Misalnya Sakeus itu ya. Kemudian maka masyarakat memuji Tuhan. Dan tanda atau perbuatan Yesus yang paling agung adalah penyerahan dirinya di kayu salib untuk penebusan manusia. Dan oleh karena itu Yesus sebagai pencerita dijadikan cerita dan ceritanya kita terima sekarang ini. Nah Romo, sekarang saya mau tanya, gimana nih caranya umat Kristiani mengisahkan Injil agar menjadi cerita yang hidup di tengah masyarakat? Ya, untuk mengisahkan Injil agar menjadi cerita yang hidup dalam dunia masa kini, caranya pertama-tama kita sendiri mesti percaya pada Injil itu dan menghayatinya. Menghayatinya tidak hanya berhenti pada ungkapan-ungkapan ritual atau kesalehan ritual, tetapi harus bisa mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan nyata sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya saya mengamati laporan-laporan dari paroki-paroki dan komunitas-komunitas religius
maupun institusi-institusi karya di berbagai tempat, selain umat aktif mengadakan kegiatan peribadatan online, entah itu misa online, rosario online, tapi juga umat aktif untuk menghimpun dana, misalnya mengumpulkan dana untuk membantu pemberian APD bagi tenaga medis, kemudian ada sego mubeng gitu ya, membagikan nasi untuk mereka yang membutuhkan. Juga ada orang-orang muda dari berbagai agama yang menjadi sukarelawan dan sukarelawati untuk menolong masyarakat yang terdampak oleh wabah virus COVID-19 ini. Nah mungkin Cindy kan sebagai orang muda mungkin juga punya cerita sendiri tentang hal ini. Iya, saya ikut membantu mereka memasak terus menyebarkan nasi bungkus kepada mereka gitu loh, karena menghayati Injil juga sih, karena ajaran Yesus yang peduli kepada kaum miskin dan tersingkir, saya berusaha mewujudkannya di dalam situasi saat ini gitu. Nah, pengalaman seperti itulah menjadi kisah yang hidup, kisah-kisah yang bersumber dari penghayatan yang real atas nilai-nilai Injil, dan kisah-kisah itu kalau dimuat dalam media, entah bentuk apapun seperti podcast dan sebagainya, itu kan bisa menggerakkan orang, memberi inspirasi, dan orang lain bisa tergerak untuk ikut serta berbuat hal yang sama. Kalau gitu sekarang saya mau tanya nih Mo, tadi kan kita sudah bahas tentang manusia, bagaimana menarasikan cerita yang baik gitu. Nah sekarang bagaimana gereja agar dapat hidup menjadi cerita? Kita sadari dulu siapa itu gereja. Gereja kan ya semua umat beriman yang percaya akan Kristus sebagai utusan Bapa yang menyelamatkan umat manusia. Nah, umat beriman mendapat tugas menjadi saksi Kristus di zaman ini. Maka baiklah kita kembali lagi ke pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54 ini. Dan pesan Paus itu konsisten dengan anjuran apostoliknya dalam Evangelii Gaudium. Setiap hari di dunia ini melalui topan badai sejarah, keindahan lahir kembali, bangkit dalam wujud yang lebih baru. Manusia pun berkali-kali bangkit dari situasi-situasi yang tampaknya sukar diatasi. Selain itu, sangat pas bahwa pesan Paus Fransiskus ini dibacakan atau dirayakan pada saat dunia sedang menanggung derita akibat pandemi virus COVID-19. Maka kita diajak untuk tetap optimis. Warna dasar dari pesan Paus Fransiskus adalah mengandung pengharapan. Dan itu sesuai dengan arah penggembalaannya, yaitu mengajak gereja untuk memeluk dunia yang carut-marut ini dan menumbuhkan pengharapan. Nah, semakin umat beriman Kristiani sungguh-sungguh mewujudkan cinta kasihnya di tengah masyarakat, gereja akan menjadi cerita yang hidup, yang menggerakkan dunia. Maka dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan dari teknologi komunikasi modern ini, marilah kita perbanyak cerita yang mengisahkan kiprah putra-putri gereja dalam mewujudkan cinta kasihnya di tengah wabah virus COVID-19 ini. Dan kisah-kisah itu saya yakin akan menggerakkan dunia. Baik teman-teman, untuk menjadi cerita yang hidup, kita harus mampu menarasikan cerita yang dapat menumbuhkan inspirasi dan harapan bagi para pendengarnya. Dan untuk mendapatkan informasi yang baik, kita harus melakukan 3 cara, yaitu 3S. Saring sebelum sharing. Nah, terima kasih Romo Iswara Hadi telah berkenan memberikan penjelasan. Semoga kita dapat paham atas pesan Paus Fransiskus ini. Saya Kristale Desindi, pamit undur diri dan sampai jumpa di Bener 20 pada episode selanjutnya. Terima kasih.